Silakan yang memimpin. Organ pernafasan pada manusia. Ini anak-anak ya, bagian sistem pernafasan manusia. Yuk, sambil lalu kalian mencatatnya. Bagian sistem pernafasan manusia. Oke. Yang pertama, hidung. Yang kedua, faring dalam kurung tenggorokan, ya. Yang ketiga, laring dalam kurung kotak suara. Oke, sudah. Yang keempat, trakea. Trakea dalam kurung saluran nafas. Yang keempat. Yang kelima, bronkius. Yang keenam, paru-paru. Dan yang terakhir, alveolus. Alveolus dalam kurung alveoli. Nah, ibu bahas satu-satu habis ini ya. Coba perhatikan. Nah, di dalam struktur pada rongga hidung berfungsi sebagai indera pencium, pernafasan, dan kekebalan. Nah, di setiap detik hidung melakukan tugas penting. Tugasnya apa, anak-anak? Menghirup udara, menyaring kuman yang terhirup, hingga mencium aroma yang terhirup. Jadi ada banyak fungsinya, anak-anak. Hidung ini pertama kali menghirup udara. Di dalam hidung ada rambut-rambut ya. Nah, itu fungsinya juga untuk menyaring kotoran atau apa? Menyaring kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita nantinya. Jadi sebelum masuk itu diproses dulu, anak-anak. Saring belum takut ada yang kotor, pastinya debu-debu kecil itu kan nggak terlihat oleh mata ya, anak-anak ya. Jadi tugasnya rambut hidung ini seperti itu. Di dalam hidung juga terdapat lendir-lendir itu ya. Nah, itu juga untuk menempel kotoran yang akan masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi fungsinya untuk bulu hidung itu ada fungsinya, bukan karena nggak enak, ini ada bulu hidungnya ini mending dicamputin aja. Jangan. Karena bulu hidung itu sendiri mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menyaring kotoran yang ada pada udara yang akan masuk ke paru-paru kita. Paham sampai di sini? Ada yang menanyakan? Oke, itu fungsi hidung. Ya. Sekarang yang kedua apa, anak-anak? Yang kedua apa itu? Faring ya. Setelah hidung, kita beranjak ke faring. Nah, seperti yang disebutkan di bagian sebelumnya, salah satu fungsi faring itu adalah yang utama sebagai organ
bagus, yang bersih. Apalagi kalau di pagi hari belum ada pencemaran udara seperti kendaraan bermotor. Asapnya itu kan dapat mencemari udara kan ya. Kenapa tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor berlebihan? Karena itu dapat merusak atau mencemari lingkungan, khususnya udara. Nah, yang kita hirup itu kan udara. Nah, udara ini tidak kelihatan, tapi dapat kita rasakan. Kita hidup di tempat yang bersih, insya Allah kita juga hidup sehat. Karena apa? Setiap udara yang kita hirup itu bersih anak-anak. Jadi untuk kesehatan juga terjamin. Beda lagi di dekat yang pemukiman yang dekat pabrik atau dekat pemotongan kapal gitu kan, di kamar seperti contoh di kamar itu kan ada pemotongan kapal ya anak-anak ya. Sehingga di situ tuh banyak asap untuk apa? Bekas-bekasnya pemotongan pastikan berasap anak-anak. Nah itu baunya juga tidak bagus untuk kesehatan juga ya. Terus bukan itu saja, bakar-bakar kan otomatis keluar asap ya anak-anak ya. Nah asap itu yang dapat mencemari udara. Sedangkan kita butuh udara. Ya, paham sampai di sini? Oke, itu adalah salah satu fungsi dari faring. Apa anak-anak fungsi faring? Menyalurkan pernafasan dari mana? Sebagai organ penyalur udara dari hidung ke paru-paru. Itu adalah tugas faring. Organ pernafasan yang ketiga apa lagi anak-anak? Laring ya. Oke. Laring, yuk cari. Fungsi utama laring adalah untuk apa anak-anak? Fungsi laring pada manusia dan vertebrata hewan ya lainnya adalah untuk melindungi saluran pernafasan bagian bawah agar makanan tidak masuk ke dalam trakea saat bernafas. Jika sudah berisi pita suara dan berfungsi sebagai kotak suara menghasilkan suara yaitu fonasi. Jadi fungsi utama faring itu sendiri itu adalah untuk apa? Melindungi saluran pernafasan. Nah itu fungsi dari faring. Perhatikan bentuk trakea yang ada pada organ pernafasan manusia seperti ini anak-anak. Yang pertama fungsinya menyalurkan udara ke paru-paru, dan fungsi trakea itu sendiri dalam sistem pernafasan adalah sebagai jalur masuknya apa? Udara ke paru-paru. Nah ini dia contohnya trakea. Nanti setelah ini ibu kasih contoh gambarnya yang lengkap sehingga kamu dapat mengetahui oh ini adalah faring, oh ini adalah trakea. Kalau seperti ini ibu kasih uraikan satu persatu dulu, ya. Jadi kamu biar tahu dan paham fungsi dari satu persatu sistem pernafasan pada manusia. Oke, dilanjut. Setelah trakea apa? Bronkus ya. Oke. Bronkus merupakan organ dalam sistem pernafasan yang menjadi penghubung batang tenggorokan atau trakea dengan paru-paru. Fungsi bronkus sendiri itu apa anak-anak? Fungsi bronkus dalam sistem pernafasan cukup penting. Salah satunya adalah mematikan aliran udara masuk dan keluar paru-paru. Itu adalah fungsi penting, fungsi utama dari bronkus. Nah, nanti ibu paparkan lagi, ibu
dipasang gambarnya di depan supaya kamu tahu model bronkus itu seperti apa. Gitu. Ya. Nah, setelah bronkus kita kemana anak-anak? Apa lagi? Paru, Pak. Paru-paru. Yo, fungsi paru-paru. Fungsi paru-paru adalah apa, anak-anak? Menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Prosesnya ini terjadi pada salah satu bagian paru-paru, yaitu alveolus. Jadi paru-paru itu kan ada dua, anak-anak ya, kanan dan kiri. Nah, tugasnya, fungsinya paru-paru itu sendiri adalah menukarkan oksigen dan karbon dioksida. Ya, dan salah satu proses ini terjadi pada salah satu bagian paru-paru, yaitu siapa? Alveolus. Nah, oksigen yang masuk bersama udara akan diangkut oleh aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kenapa kalian harus sehat? Kenapa kalian disarankan untuk berolahraga rutin? Karena apa? Kalau Bu, pagi-pagi kita harus jogging, jalan, ya. Jalan-jalan pagi. Karena apa? Udara yang masih pagi itu masih sejuk, anak-anak. Masih sangat bagus untuk kesehatan. Kalau di sini setiap hari Minggu larinya ya, jalan pagi ya di bundaran Suramadu biasanya. Nah, itu udara masih pagi memang bagus. Tapi kalau sudah siang sedikit, banyak kendaraan bermotor lewat, udara sudah mulai tercemar. Jadi, sambil olahraga, lengkapkan tangannya, tarik nafas dalam-dalam, dibuang lagi. Nah, itu adalah salah satu cara kita merawat sistem pernafasan yang ada pada tubuh kita. Makan makanan yang bergizi, sering olahraga. Olahraga tidak harus ngangkat bahan berat, tidak, anak-anak. Kita gerakkan badan kita kecil tapi rutin setiap hari, itu juga akan membantu kesehatan tubuh kita. Ya, lari-lari kecil. Bu, saya suka main sepak bola. Itu akan juga termasuk jenis olahraga. Iya, karena dapat apa nama anak-anak? Lari-lari kecil bisa mengatur nafas, ya kan? Nah, terus jangan sering minum es, karena kalau minum es pedas itu juga akan mengganggu kesehatan kita. Kalau sudah lari atau bermain sepak bola, bermain bulu tangkis, jangan biasakan langsung minum air dingin, anak-anak. Itu tidak baik. Minum air biasa saja yang tidak dingin, maksudnya tidak masuk kulkas. Biasa saja. Jangan yang dingin. Biasanya kalau nggak dingin, nggak minum. Biasanya kayak gitu. Jangan. Minum air dingin itu tidak bagus juga untuk kesehatan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini untuk fungsi apa barusan? Siapa yang lagi barusan? Paru. Nah, paru-paru ini, anak-anak, banyak sekali gangguan yang terdapat pada paru-paru anak-anak. Yang paling sering dialami oleh penderita penyakit paru-paru yang banyak menyebar itu TBC. Marak sekali, banyak sekali sekarang ini penderita TBC. Khususnya di Kecamatan Labeng, ada di sebagian desa itu yang mengalami gangguan paru-parunya, yaitu TBC. Apa itu TBC, anak-anak? TBC itu virus yang dapat menyerang organ pernafasan, yaitu paru-paru, sehingga kita itu akan mudah capek, terus berat badan kita menurun, nafsu makan berkurang, sehingga cara pengobatannya itu harus melalui terapi. Dengan apa? Menggunakan obat khusus itu.